Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ketemu lagi nih dengan Elvi yang dengan seperti biasa selalu menampilkan narasumber yang kalau nggak Yahud, yang ciamik, yang penuh dengan ngelotok ilmunya. Yang pada hari ini di hari Jumat malam ya jam 8 dijabanin untuk menginterview wanita-wanita super kuat yang sibuk, yang waktunya itu cuma ada di malam hari ini, hebring pokoknya. Bertemu kembali sama teman-teman SMA saya yang super idenya banyak gitu ya di acara Cipta dengan saya tentang entrepreneurship. Telah hadir juga Ibu Fitrianti, Mbak Fitri, kemudian Mbak Nita, Mbak Nur. Hai. Seperti biasa ya, kita nggak berubah loh dari dulu tuh, apa pembawaannya itu ceria gitu loh. Ya aku ingat Selalu itu ya. Selalu always. Nanti mungkin sesinya itu akan bukan saya potong ya, bukan saya bagi, tapi lebih ke perkenalan dulu karena mungkin ada beberapa orang yang belum tahu juga sama ibu-ibu nan cantik jelita ini apa usahanya, kemudian sejak kapan usaha itu dirintisnya. Jadi nanti mungkin bisa dimulai dari siapa nih, Mbak Nita atau yang buru-buru siapa nih? Jeng Nita mungkin yang buru-buru mau landing ke suatu tempat kayaknya. Belakangan aja. Apa kita gambreng aja? Kita sweet. Jangan resep dong. Oh, oke. Kalau Jeng Nurset itu dia terakhir. Karena dia terakhir karena dia Makasih Jeng Elvi udah dikasih apa nih? Sambung silaturahmi ya. Iya betul. Di sini. Sharing aja Jeng. Walaupun dengan Zoom seperti ini ya. Apa ya? Saya kegiatannya tukang kue nih ceritanya. Perbakingan. Alhamdulillah tahun 2016 itu mulai buat baking kue yang kebetulan dari desa ya. Awalnya dari desa saya Purwomartani. Kemudian ada dari situ gabung ke UMKM namanya. Dari UMKM, dari desa ada jenjang kelas, naik kelas lagi ke kecamatan, dikenalkan ada suatu komunitas namanya Forkom UMKM Kecamatan Kalasan dulu. Seperti itu. Nah, dari situ ikut pameran-pameran kalau dulu ya. Itu pameran-pameran ke kabupaten, ke provinsi seperti itu. Produk-produk saya jadinya dikenal sama beberapa area Sleman, nggak cuma Sleman aja, kebetulan Jogja. Itu juga pernah pesen kan? Kenapa? Aku juga pernah pesen toh. Oh iya, betul. Luar Jogja juga ya. Jabodetabek juga ya katanya sampai ke sana gitu. Iya, alhamdulillah sampai ke mana-mana. Produknya itu brownies batik. Pernah juga ketemu sama Jeng Nita itu kalau nggak salah ya Jeng, pas acara di Kalurang itu nggak sengaja. Nita nggak ngaku kalau ketemu coba. Dia nggak ngaku kalau ketemu. Yes. Itu dari situ kami ada pengurus jadi ya kita satu tim di Kapanewon. Alhamdulillah namanya Kapanewon ya kecamatan. Iya kecamatan ya. Sekarang kita satu tim udah hampir dari 4 tahun ini. Kemarin sempat ya kita bareng-bareng istilahnya apa ya, untuk teman-teman UKM yang lain juga. Gak cuma saya ya, teman-teman UKM bantu mereka gimana caranya mereka, apalagi pandemi kayak seperti ini, mereka bisa tetap semangat, bisa menghasilkan. Artinya ya, juga kegiatanku itu aja. Selain ya, anak cantik tadi itu ya. Bikinnya sesuai pesanan aja, PO ya, kayak gitu. Gitu Jeng Elvi. Baik, kayaknya seru banget nih. Dari 2016 ya Jeng Fitri ya.
Ya 2016 terus gabung ke apa? Ya itu tadi ada pelatihan semacam itu kayak digital, bagaimana marketingnya, seperti itu diajarkan semua secara gratis. Terus legalitas dapat fasilitas itu dari PIRT dan sampai ke alhamdulillah kue saya dapat fasilitas semua dari dinas, dari PIRT sampai Haki sampai ke halal alhamdulillah sudah. Hebat. Artinya bahwa itu kan belum pandemi ya. Nanti di sesinya selanjutnya ya aku pengen tahu tuh dari sebelum pandemi, kemudian setelah pada saat pandemi dan setelah pandemi itu si omsetnya sendiri itu pastinya berpengaruh lah ya. Tapi nanti jangan disebutin dulu, nanti keburu tahuan deh. Kita beralih ke Jeng Nita nih ya, yang katanya lagi di pantai, enak banget loh. Orang kerja itu di kantor, di ruangnya di pantai coba. Coba Jeng Nita. Di pantai Enak ya. Untung aja dia nggak pakai bikini ya. Coba enak banget, santai banget hidupnya. Iri aku sama dia tuh. Santai banget kok. Mangga. Assalamualaikum dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dennis, Selamat gimana? malam. Malam. Kayaknya kalau di pantai masih siang loh. Kan beda sendiri, dia punya matahari sendiri dia. Yes. Monggo Jeng. Aduh. Oh iya, Kenalkan dong. Kenalan tuh yang iya dong, kenalan tuh yang kesekian kalinya. Kenalannya bukan sama aku, kenalannya sama subscriber aku coba. Oke. Kalau sama Bu Elvi pasti sudah kenal, tapi pasti sama fans-fansnya Bu Elvi lovernya paling belum kenal kan ya. Ada Elvi lovers loh. Namanya yes. Namanya saya itu Dwinita. Panjang tapi nggak usah disebutin lah. Dwinita di Ningrum kan dirimu tuh? Kenapa? Dwinita Ningrum. Oh iya, aku udah dikit. Udah dikit tapi kan aku. Yes. Tapi Gue kan hebat ya. kecelakaan jadi banyak yang lupa soalnya. Yang waktu SMA tuh lah, aku kecelakaan SMA kelas 3 itu. Jadi aku banyak yang lupa, memang amnesia sesaat gitu, serius bener. Bukan bohong. Jadi, ya baiklah. Lanjut, Jeng. Ya hebat ya kalau Bu Fitri tadi udah dia usahanya memang keren. Kue-kue, baking, salut deh. Salut mantep yang udah ibu-ibu yang bisa bikin kue karena saya nggak bisa bikin kue. Aku nggak bisa bikin kue. Iya. Aku juga makan kue. Misalnya makan, heboh. Kalau aku sendiri itu sebenarnya dari dulu dari kecil gue suka jualan. Jadi kalau basicku apa aku suka jualan, entrepreneur. Jadi jualan apa aja. Dulu dirimu jualan buku gambar loh waktu SMP. Dia tuh temen SMP ku juga, Nur. Ini Jeng Nita itu pasti lupa dia. Dari SMP dia aku temenan sama dia. Iya, aku jual apa aja kan saya. Jual buku apa gambar aja. Ya, tahu nggak? Dia ya Allah beneran deh. Nanti nikah. Ya benar. Buku gambar ATK ingat nggak SMP? Iya benar. Pokoknya yang nggak gue jual anak gue. Kita beli. Stres. Sama harga diri. Iya. Ya terus berangkat dari situ ya hobi ya. Usahanya macam-macam tapi memang basicnya semuanya itu jualan. Kalau sekarang aku fokus di resto sama penginapan. Kebetulan kita punya penginapan resto di keren nih kapan-kapan boleh dong. Ih mantep deh. Boleh, pasti boleh, harus wajib. Jadi wajib apa nih? Di resto. Wajib mampir. Wajib mampir ya, asik. Ya terus lucu Bang Nita dari dulu aku wajib makan, wajib basic sekarang sama penginapan, perkopian, kopi-kopi, kafe. Aduh, ini mah benar-benar aku harus datang banget deh. Harus datang banget.
kopi terus minta cake dari Pokoknya Fitri. harus. Pokoknya sesuai dengan hobi yang suka nongkrong dan suka ngopi. Hadir. Jadi Hadir. usahanya ya itu. Terus yang kedua, sesuai dengan cita-cita yang kalau kerja saya paling males pakai seragam, makanya saya pilih orang jualan. Karena saya kemana-mana senangnya pakai celana pendek. Jadi itu alasan yang mendasar, saya nggak bisa pakai celana, nggak pakai seragam, Bu. Seragam, Ya. seragam PNS, seragam apa? Badan Yang lebar ada gimana lubang. coba? Udah kayak buntelan armaremnya Jeng Fitri. Jadi males pakai itu. Jadi iya. Assalamualaikum. Selamat datang Jeng Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi PMS nih, waktunya tepat loh, dihibur loh sama kita loh. Lagi PMS nanti dihibur sama kita loh. Terus Jenit, lanjut Jenit, monggo. Halo. Ya Jenit, monggo lanjut. Monggo. Jadi kalau restoku sama penginapan ini baru tahun 2019 sih. Kalau 2019 gue buka, baru 2 bulan gue buka, gue kena lockdown. Terus gue tutup Betul. lagi. Dan baru Agustus kemarin, tahun kemarin aku buka lagi. Pandemi. Iya gara-gara Buka pandemi. lagi. Ya karena pandemi. Ya alhamdulillah aja ya, pokoknya kalau sekarang ini nggak usah berharap banyak sih, survive di karyawan yang bantu kita itu udah lebih lah. Jadi kebetulan alhamdulillah karyawan gue 10 dan Alhamdulillah. bisa bayar mereka aja, ya sudahlah. Yang penting happy, senang. Aku mau dong jadi karyawannya. Iya dong, ketemu sama cowok-cowok cakep, ketemu sama mbak-mbak Aduh. cantik, muda, Awet muda. ya, selalu muda terus karena ketemu yang ngopi-ngopi kok ganteng. Lumayan lah, tiap hari udah. Aduh, Kamu kalau yang golf nggak ganteng ya, yang ngopi doang yang ganteng ya. yang kopinya doang ganteng, pegawai gue jelek semua, sebel gue. Rekrutmennya yang salah tuh, rekrutmennya. Iya. Makanya harus ikut seminar aku yang pagi nanti nih tentang SDM, gimana ngerekrut yang benar. Iya benar Bu. Masalahnya yang good looking pas lewat agak-agak cengok, jadi gue malas. Lah good looking, ya wes rapopo lah ya. Wes rapopo lah, nanti kalau kamu sukses operasi plastik di Korea, nggak masalah. Ampun DJ. Ya alhamdulillah lah, sama kayak Bu Fitri tadi, ya step by step. Menurut gue kalau mau nyalahin pandemi apalah, COVID lah apa, udah nggak zamannya lagi, ya sudah lah, sekarang harus bangkit, ya dijalani aja. Protokol kesehatan gitu-gitu aja sih, harapannya begitu aja kalau gue sih ya. Itu aja Bu, wajib mampir deh pokoknya. Ya insya Allah udah pandemi selesai, terus kita bareng-bareng kita kesana, orang ini mau ngelamar orang gitu datang ke kampung. Ya boleh. 3 bis. Lanjut nih. Leoni mungkin Leoni selanjutnya di sana. Iya boleh. Lanjut nih. Jeng Nur apa Jeng Nini nih yang lagi PMS ini? Jadi kamu yang terakhir kan? Bukan? Ya. Cus. Monggo. Silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nurset. Nur Setianingsih. Yang suka pacaran di kebun tebu. Jadi gini sih, kalau awalnya itu saya justru ngambil dari sisi yang lain. Jadi kalau saya bukan yang, jadi mungkin
usaha saya nih dibilang unik atau dibilang apa gitu. Saya cari kesempatan itu yang kayaknya nggak banyak kompetitor, nggak banyak yang nyaingin, nggak banyak yang nyamain gitu. Kalau saya kebetulan bikin usahanya itu bidang, jadi kayak konsultan gitu, kayak maintenance gitu. Jadi saya kan saya terus terang ini bisnis keluarga, saya dan suami gitu ya. Jadi kerjanya tuh jadi kami kerja dari mulai konsultan, jadi kayak pembuatan kolam renang, jadi pemeliharaan kolam renang, kita juga jualan alat-alat kolam renang. Kita juga jasa maintenance gitu, jasa perawatan gitu. Jadi karena di Jogja ini kan lagi berkembang, jadi rumah tanpa kolam renang itu kan kurang gimana gitu kan. Jadi kita ngambil kesempatan, kurang apa sih istilahnya sekarang, prestige gitu. Jadi orang itu kalau bikin rumah ada kolam renangnya udah pasti itu mahal gitu kan. Nah terus itulah makanya saya sama suami itu ingin itu gitu, masuk di situ. Terus akhirnya sejak tahun berapa itu ya, jadi mulai dari kita penawaran gitu ya, kita ke ini gitu. Jadi kita jadi pemeliharaan kolam renang. Jadi kita ada yang misalnya kita masuk di rumah-rumah pribadi. Terus terang kalau hotel saya kurang begitu ini ya, saya nggak terlalu suka ngambil yang proyek yang di hotel karena apa? Biasanya pembayarannya justru repot di belakangnya. Ya, duitnya carry ya. Termin ya. Duitnya carry rugi. Waduh, Iya benar, nggak bisa rotate ya. Yang begitu aku nggak bisa. Jadi padahal aku kan misalnya kalau beli misalnya jadi maintenance, aku kan chemical, sistemnya chemical. Jadi chemical tuh jadi pengolahan air gitu kan. Jadi aku harus beli obat-obat gitu kan. Kan itu cash ya, kan pakai dolar. Belinya cash, belinya dolar gitu. Jadi kalau duitnya harus termin Dolar Sleman apa dolar berbuah nih? Muter lagi. Mantap Dolar banget. berubah. Iya paham. Kalau dolarnya Iya. naik, harganya naik. Iya benar gitu. paham pasti. Jadi otomatis biayanya up lagi gitu. Nah, seperti itu. Jadi sekarang sih tinggal jalan aja sih. Udah berjalan. Gitu. Seperti itu satu. Gitu. Mantap. Ada berapa orang nih? Tapi ada berapa orang nih Jam? Aku jualan apa? Staffnya yang kerja di dirimu? Ada sih 5 karena kemarin kan pandemi berefek juga sih sedikit ya. Terus akhirnya sama suami ya udah, karena suami juga kan kerjanya jadi karena pandemi kan work from home kan, jadinya banyak waktu luang. Ya udah kita ambil sendiri aja. Ya udah gitu. kita romantisan aja ya. Alasan tuh, alasan. pacaran lagi. Kita langsung Pacaran lagi aja. Modus Ya, Kalau pada ngeliat, Pacaran makanya kalau pada ngeliat aku punya kolam renang banyak, sering tak bikin status, sering tak bikin story, ya itulah kerjaanku gitu. Seperti itu, namanya karisma pool. mantap. Seperti itu. Nanti mungkin di sesi terakhir tak tayangin juga ya produk-produknya Jeng semua ya. Nanti biar diklik ya, biar ya iklan ya, enggak, terus saya juga jadi di waktu yang lain jadi kalau karisma pool itu kan ini, jadi saya di waktu yang lain saya juga punya frozen food gitu. Saya juga jualan Bisa kirim Jabodetabek dong. Itu jadi kalau produk-produk bisa frozen foodnya macam dari Hato. Bikin sendiri ya. Seperti itu. Terus frozen food dari pabrik ya, dari pabrik. Jadi sistemnya margin lah. Gitu. Consignment ya. Itu alamatnya di Jalan Kledoan, tokonya. Silakan mampir. Sering lewat. Siap. Belum tahu mampir. Lah mantap. Suara siapa itu? Macam-macam. Di Jalan Kledoan. Itu nggak sopan tuh, yang barusan suaranya itu nggak sopan. Sering lewat tapi nggak pernah mampir katanya. Nah itu dia kejam kan. Kebablasan. Lah aku kan mending tau nggak pernah lewat, nggak pernah mampir ya toh. Nah dia sering lewat nggak pernah mampir. Yang mampir lah. Kalau yang teman-teman SMA aja sih yang belum pada mampir. Teman-teman yang lain sih sudah pada langganan. Kak nih, jadi coba nih. Nggak boleh gitu nih. Dirimu harus mampir besok ya nih. Siap. Ya. Iya.
Kayaknya menarik Nini banget nih ya. dulu. Aduh, aku tuh seneng banget. Jeng Nini ini sekarang sesinya nih. Nanti abis ini aku minta trik dan tipsnya. Oke, Jeng Nini apa bisnisnya nih, Jeng? Saya Yang lagi PNS katanya dia. buka usaha warung Kuliner. makan. Penerus Mm-mm. orang tua. Usaha orang tua. Legend nih. Ya dari Ingat tahun aku yang di 90-an. perempatan Banguntapan bukan sih itu? Betul ya? Sekarang Di di perempatan belakang Banguntapan itu bukan JSC. sih? Enggak, kalau dulu maksudku. Sekarang lokasinya Ingatku betul ya di situ. Gimana? Waktu dulu tuh saya ingat tuh yang di perempatan Banguntapan bukan yang ke kompleks sama ke sekolah kita itu loh. Nah. Lokasinya dulu di situ bukan? Iya. Wonocatur. Iya. Iya di Wonosatur ya. Barat Oh iya lagi. betul. Iya. Yang ke Blok O kan? Dulu di Lurus itu ke Blok O kan? Iya. Iya. Ya lanjut. Mm-mm. Ya. Terus mulai buka usaha sendiri itu dari tahun 2018. 2008. Itu usaha udah berani Loh, pas ini loh. mandiri. Pas apa 2008 itu pas apa yang gejolak apa itu namanya? Reoni. Bukan reuni. Tentang 2008. Yang apa? Bukan, kita pernah kok Pandemi. makan di tempatnya Nini bareng-bareng. Iya. Lanjut Nini, lanjut. Ya. Krismon maksudku 2008 kan pas Krismon toh? Ya, pas 98 Gitu. Delapan snack. Krismon. Hah? Sip. Rismon Lanjut. 98. Lanjut Jang. Ya. Terus selama beberapa tahun lalu pindah-pindah tempat, masih lanjut buka-buka. Terus sampai sekarang masih berlanjut. Ya sebelum pandemi ya setiap Jumat itu ada orderan Jumatan berkah itu. Oh, iya. Pandemi itu setiap Jumat ada orderan gitu ya. Itu sudah berlangsung berapa 3 tahun, kayak 3 tahun. Terus kalau Jumat pagi di kantor-kantor itu Ya SMA ada Banguntapan. juga. Iya, SMA Banguntapan juga sudah masuk. SMA Banguntapan. Itu alma mater siapa ya? Coba jelaskan. Nurset. Oh iya. Ada saya nggak bangga sih? Itu loh. Oh nggak bangga sih itu. Padahal kita Saya ngomong- 3B, Bu, mohon maaf saya 3B, bukan Banguntapan. Oh, PTP. by the way, Banguntapan. kita ya by the way kita dalam 9 menit ke depan mungkin bakal mati ya karena zoomnya memang cuma 40 menit tapi habis itu joinnya sama link yang sama ya. Link yang sama ya siap. Terus ini apa lagi nih lanjut Ya, selain Jumat alhamdulillah. berkah Masih. Ya, itu. Tapi semenjak pandemi ya kan nggak boleh berkerumun, nggak boleh anu. Ya. tapi makan di tempat lanjut masih toh Gimana? makan di tempat masih toh Masih di rumah masih tetap jualan sampai sekarang sampai hari ini. Terus yang mulai lancar itu udah mulai Lebaran kemarin udah mulai lancar, udah nggak kayak pandemi yang tahun lalu. Emang alhamdulillah betul kalau pandemi yang tahun lalu betul-betul karena kita juga takut ya iya untuk bergerak juga kita takut ya. dikit-dikit mulai bangkit lagi. Terus Lebaran kemarin udah mulai normal lagi. Sip, bagus ya. Ya, Kayaknya emang adaptasi sekarang. karena mungkin karena masalahnya di 2019 itu kita kan masih baru kalau shock terapi gitulah, kaget lah ya, kayak ini kita harus ngapain Iya. gitu kan. Terus kita harus ini apa nih yang hantam kita Benar-benar nih apa? lockdown beneran itu. Pada nggak keluar kan itu. 2020 ya? Iya. 19 2020 lah ya. 2020 awal 2020 iya tahun Jadi kemarin.
karena saya pun Maret. ngerasain hal yang sama, betul banget. Jadinya artinya memang kayak benturan tiba-tiba yang kalau pesawat mah langsung mati setir gitu kan, cek gitu. Dan itu kita nggak bisa 1 bulan ngapa-ngapain nggak gitu. buka itu selama puasa saya. Selama Puasa, puasa kemudian nggak buka pandemi sama ya. sekali. Nanti di sesi selanjutnya mungkin yang tadi seperti saya bilang, di sesi selanjutnya nanti aku pengen mengorek juga nih bagi yang teman-teman yang sudah buka usahanya, apalagi kayak ini dari tahun 1990-an lah ya, ngalamin yang namanya krismon, maksudnya gejolak-gejolak ekonomi yang terjadi di Indonesia gitu ya, pandemi juga, kemudian juga perubahan dekade dari yang milenial ke kekinian itu berubah gitu loh makanannya. Apa masih bertahan di makanan tradisional itu, apa kiat-kiatnya untuk tetap bertahan gitu kan. Terus nanti Mbak Jeng Nurset juga aku minta kopean juga. Kok mau sih ngambil Ditengok porno kenapa ngambil apa? ngambil bisnis tentang ngambil bisnis di apa kolam renang yang notabene lagi pandemi ini memang kita work from home ya, kegiatan di rumah, tapi nggak semua orang berpikiran untuk memiliki kolam renang ya kalau saya tahu, karena yang selama ini pasti yang dipikirin makanan sama kesehatan, bener kan ya. Mungkin kalau tapi juga di kolam renang itu kan ada klorin. Nah, jadi jangan sebutin dulu, jangan dibilangin dulu rahasia. Nanti kan pengen tahu kenapa memilih bisnis itu ya nggak? Iya ya. Biar penasaran nih kan, jadi di pandemi masih seru lah ya. Kayak itu nanti juga sesinya juga aku minta Jeng Fitri juga yang masih tetap bertahan dengan kulinerannya yang punya ciri khas Yogyakarta ya, batiknya itu, dan survive dengan kondisi di 2016 berdiri, kemudian 2019 menuju 2020-nya itu tiba-tiba pandemi. Apa yang dilakukan untuk strategi pasarnya, kemudian trik-triknya apa juga yang dilakukan. Kalau yang terakhir nih, pamungkasnya nih, pemeran utama apa bingungan nih Jeng Nita? Dia paling yang kayak yang lebih yang paling terpukul dia kalau soal pandemiknya nggak, resto sama penginapan, betul nggak? Kalau saya boleh bilang. Pasti. Iya. Pemeran utama, bener kan? Karena Aku seperti kena pukulan. Wah, gue pingsan. Oh, tidak. Enggak pingsan gini. Boleh nggak aku pingsan gitu ya? Boleh nggak aku pingsan gitu ya? Nah, tapi ternyata lawan itu dapat lawan yang tangguh. Iya. Ya, gue agak pusing dikit, tapi harus bangkit lagi. Gitu. Betul. Tetap semangat ya. Ya tetap semangat. Semangat dong. Iya dong, semangat tetap. Jadi kan nanti buat pada penyimak video saya, siapapun Aku dia, libur jalan-jalan juga setahun. tuh, tapi memang satu sisi kita jadi irit ya nggak jalan-jalan. Tapi di sisi lain kita juga Gue libur makan 1 tahun. sombong. Aduh, nanti mungkin sesi habis ini kan 3 menit lagi kita akan mati, kita join lagi ke link yang baru, nanti linknya sama kayak yang tadi, nanti jadi 40 menit ke depan kita bisa. Bukan kita yang mati, Zoom-nya yang mati. Ya, Zoom yang mati, kita tetap berkobar ya. Bener-bener loh, dia teliti, bukan kita yang mati, bener juga ya. Kita akan meredup. Serius. Mati, nggak mati. Ya serius. Ini seru banget gitu, ini benar-benar aduh stress release lah bagi saya ya, jadi tahu keadaan teman-teman di sana gitu yang tetap ceria dengan keadaan bagaimanapun kita tetap jadi seorang ibu dan seorang istri ya, yang tetap harus berdiri. Kayaknya ibu atau istri itu nggak boleh sakit, jadi tidak ada kata lemah, tidak ada kata sakit betul kami. Kalau sakit udah ke laut aja gitu ya, walaupun kata Jeng Nita tiba-tiba lagi jalan santai jadi ibu jadi istri gitu, digebuk sama orang yang tetap kuat. Aku digebuk ya gitu ya. Assalamualaikum, mohon maaf kalau mau gebuk, permisi dong. Biar ada persiapan. Biar siap-siap gitu. Aku ekspresinya kayak apa gitu ya. Kayak gitu memang betul. Jadi artinya memang ibu itu kalau bisa dibilang ibu itu bisa dibilang kayak network
tahu nggak yang pernah nonton film ini nggak, SpongeBob SquidWard yang bertentakel banyak. Nah ibu-ibu tuh begitu, sambil ngomong bocil ya kan, sambil bisnis juga, sambil belajar juga, masak juga, sambil ya support suami juga, ada aja dikerjain. Kalau nggak dikerjain sama ibu nggak akan beres lah pokoknya ya. Ya itu bangga lah. Bukan support aja, sambil elus-elus juga, Bi. Oh iya itu mah nggak usah dikasih tahu atau lu nanti keluar jinnya lagi, dilus teko ajaib, kayak teko ajaib dilus. Sering dikerjain juga ini. Betul. Apalagi kita yang masih punya bocil ya Fitri ya, aku juga masih punya yang anak kelas 1 nih. Kalau Jeng Nur ini sama Nita udah pada ABG, anak-anaknya udah bebas banget. Merdeka. Mereka mau pacaran nggak sopan, dia udah pacaran depan kita coba. Mereka punya anak, ya aku sama Fitri masih punya anak di bawah umur masalahnya. Aku pribadi kan nikahnya telat. Oke deh. Nasib Akhirnya mati juga. akhirnya laku juga maksudnya nikah gitu. Alhamdulillah. jadi punya anaknya telat gitu ya. Aduh, ini 1 menit. Yes. 1 menit lagi kita mati nih. Zoom-nya mati ya. Nanti join lagi. Nanti kita sesi yang serius. Kita ini tadi intermezzo dulu lah. Biar yang PMS gembira lagi tuh yang PMS tuh. Udah ngantuk banget. Nanti minta kopi sama Jeng Nita tuh. Bu Nini, apa? Kamu kayak perawan aja, jam sekian udah tidur. Alah. Bencong aja juga baru mau bedakan. Ember. Aki PMS bugi. Oke. Teman-teman menyambung pembicaraan kita sebelumnya. Jadi tadi itu sudah memperkenalkan diri, kemudian juga sejak kapan bisnisnya dibuka, apa dimulai, kemudian idenya itu dari mana sehingga bisnis itu muncul, kepikiran untuk segera dibuat bisnisnya dari mana gitu. Sesi yang sekarang saya mencoba untuk mengupas juga tips dan triksnya tuh untuk bisnis ini sendiri, gimana caranya bisa survive, apalagi kayak yang sebelum pandemi itu usahanya itu sudah berdiri, kemudian kejadiannya terjadi pandemi, kok bisa bertahan setelah pandemi, kemudian omsetnya bagaimana. Boleh di-sharing-sharing di sini untuk para penyimak video saya nanti ya. Dimulai dari Jeng Fitri kali ya, nanti Jeng ini join juga, insya Allah. Monggo Jeng. Monggo Jeng. Kita ya. Ya. Tadi dari 2016, alhamdulillah orderan lancar ya sampai 2019 ya yang LP. Yoi. Dan sebelum pandemi lah, alhamdulillah hampir setiap hari orderan ada. Omset ya alhamdulillah lah bisa cukup lah gitu. Terus karena pandemi kita juga berusaha gimana caranya tetap bisa bertahan ya. Berapapun disyukuri sajalah alhamdulillah. Ya tetap dengan PO ke beberapa teman-teman, mungkin di grup atau di ya teman-teman semuanya lah yang bisa gitu. Ternyata juga awal pandemi pertama itu ada yang pesen malah dibawa ke Malaysia. Dia nginep di daerah Taman Sari. Saya juga kaget, aduh gimana nganternya. Waktu itu suami yang nganter, sampai bilang ke suami, cuman dilempar loh itu rotinya, kuenya, gara-gara pandemi awal kan masih takut ya. Tuh racikannya juga pakai sarung tangan yang buat baking itu kayak gitu. Jadi ya triknya bukan triknya ya, saya tetap berusaha posting terus lah, jualan terus aja gitu. Yang positif lah ya. Kalau ya betul. Yang penting kita jualan terus lah gitu kan. Itu kan ada berapa yang beli waktu pas pandemi itu tadi berapa
apapun disyukuri, alhamdulillah. Terus benar juga setelah pandemi, pas pandemi, tengah-tengah pandemi kalau nggak salah, ibu itu melihat, saya belum kenal, melihat di IG atau di media sosial saya lah gitu. Ternyata dia langsung minta, awalnya cuma nyicip dulu sampel, cocok, nikahkan untuk anaknya kan nggak mungkin rame-rame ya, jadi dia itu buat orang datang kayak hampers gitu. Nah, alhamdulillah sempat pesen 100 ini brownies, dikirimkan ke ini kemana, ke kantornya beliau. Dan ibu juga datang ke rumah saya, belum kenal sama sekali. Saya juga alhamdulillah rezeki anak-anak itu ya itu tadi awalnya bukan cuman ya, kita berusaha berdoa, satu tetap semangat, berapapun hasil dari kita posting itu menghasilkan berapa kita syukurin, itu saja untuk biar kita tetap istilahnya ya benar kayak Jenita tadi, tetap nggak usah terlalu kita mau gimana, mau pandemi kita mau teriak-teriak juga malah dibilang orang ini ibu ngapain ya kan. Yang penting tetap berusaha untuk anak-anak. Alhamdulillah sekali ada feedbacknya lah kayak gitu, tetap gitu setiap harinya kayak gitulah. Jadi ada posting aja lah. Iya, baik. Jadi lebih banyak akses ke digital platform ya, jadinya bisa tetap diinformasikan ke dunia luar lah bahwa produk ini masih ada loh dan bisa dipesan atau dan sebagainya sebagai bentuk iklan juga sendiri ya Jeng ya. Ya betul. Ya. Terus untuk kegiatan-kegiatan misalkan kayak kegiatan kan berarti off sendiri ya yang dari pemerintah, program pemerintah yang Jeng kelola itu kan juga off karena pandemi ini ya, atau tetap ada? Tetap ada tapi dibatasin beberapa yang ikut gitu. Biasanya bisa sampai 150 orang, kita ya 50 paling mentok, tapi dibagi 2 seasonnya kayak gitu. Perizinan itu kan kebetulan kan kalau perizinan itu dari desa kami itu untuk yang Purwo diamanahkan ke saya. Jadi kalau mereka mau masuk ke UMKM harus ada perizinan yang lengkap, seperti namanya sekarang yang untuk kemarin info kalau jenengan sempat itu harus ada izin usaha mikro atau yang pakai online-nya OSM gitu. Kayak gitu. Jadi itu kami bantu itu masuknya ke kecamatan atau Deperindak sendiri programnya? Di kelurahan dulu, Dinkop. Oh iya, oke, koperasi. Oke, baik. Nanti kan mungkin ada beberapa penyimak juga yang UMKM, jadi bisa tahu jalurnya bahwa untuk mendapatkan perizinan yang tadi Mbak Fitri bilang itu bisa melalui kelurahan yang ada Dinkop itu ya, Dinas Koperasi ya. Baik. Ya, kelurahan, kecamatan, baru Dinkop. Baik. Ya. Itu ada klasternya sendiri ya, maksudnya untuk usaha minimal misalkan permodalannya berapa gitu nggak ada? Atau boleh bebas aja ya? Yang penting punya usaha sendiri, seperti kayak Jenita gitu kan, untuk kan buka usaha juga ada perizinan sendiri gitu, seperti itu. Tempat Jenita kan udah ada kayak produk, maksudnya sudah, kalau Jenita sudah tahu lah istilahnya kalau perizinan gitu. Ya Jenita paham lah. Kalau ini kan yang di tempat saya usaha mikro kecil lah. Gitu. Jadi pedagang-pedagang kecil yang belum tahu UMKM itu seperti apa, jalurnya ya. Betul, jalurnya. Nanti dapat, kalau sudah gabung bisa dapat fasilitas gratis dari beberapa dinas-dinas. Baik. Dan cukup informatif ya dari pemerintah sendiri, program ke bawah gitu ya. Keren gitu, maksudnya mereka aktif juga memberikan layanan informasinya gitu. Itu batasan produknya sendiri bebas ya, maksudnya nggak cuma makanan, bisa produk apapun gitu ya. Kuliner, jasa, fashion craft, kemudian ya udah itu kuliner, jasa, fashion craft,
sudah gitu. Kalau jasa sendiri kayak mungkin salon gitu ya, salon atau bengkel gitu ya. Jasa kayak desain semacam itu, desain label-label kayak gitu. Sementara itu kayak gitu. Baik. Bidang jasa. Jadi mungkin jika ada penyimak nanti yang menyimak video ini juga bukan area Jogja aja, jadi mudah-mudahan bisa di seluruh Indonesia juga bahwa ada program menarik dari pemerintah yang bisa kita akses untuk pengembangan usaha kita, dimulai dari usaha mikro itu sendiri, bahwa jangan takut untuk memulai usaha ya. Jadi ada program pemerintah yang bisa kita akses, jadi kita lalui dengan step-step yang tadi Jeng Fitri bisa lakukan gitu ya. Yang jelas sih banyak-banyak silaturahmi kali ya Jeng, jadi tahu informasinya, jangan bikin produk terus diem di rumah gitu, mendem gitu ibaratnya. Kayak makanya informasi itu nggak pernah kita bisa akses jadinya. Artinya jadi tetap bisnis itu tetap harus kita lakukan dengan sosialisasi banyak gitu. Besok pagi tuh di rumah saya ada beberapa anggota baru mau masuk karena pandemi. Saya batasin 5 orang untuk pembuatan izin kecil di rumah saya. Itu nanti saya sama tim pengurus kebetulan kita bantu pembuatannya apa, syarat-syaratnya apa, seperti KTP, email, WA aktif gitu, dan gratis. Keren loh. Aku baru tahu loh malahan loh. Itu khusus untuk DIY aja atau seluruh Indonesia ya Jeng? Seluruh Indonesia. Baik. Ada linknya namanya OSS. Oh oke. OSS ID. Oke, siap. Ya. Oke, bisa di tagline nanti ya, saya bikin tagarnya ini oss.co.id, bisa buat untuk membantu usaha kecil, mikro dan menengah ya. Baik, Jeng Fitri. Jeng Fitri, makasih banyak informasinya. Nanti kita beralih lagi tadi ke Jeng Nur atau Jeng Nita nih, atau mau gambreng lagi, sweet lagi. Sweet. Ini sesinya sesi minta tips dan trik bisa survive-nya di pandemi ini, Jeng. Tes telur. Jeng Nur aja dia lagi serius tuh, Jeng Nitanya. Like, pesen bakwan dia pasti. Pesen bakwan sama kopi. 6 telur. 6 kan? Oke. 10 karo 5. Oh, kopi telur tahu 1. Masa Allah. Punya kalkulator gak Jeng? Ya Allah. Udah nggak dibagi, cuma denger doang, coba. Doang. Nilai matematika dulu 2 loh, Set. Jadi aku pakai kalkulator aja gue salah. Ya. Oh my God. Ya, jangan lanjut kita sesi yang tips and trick, yang selain tadi Jirimu bilang kalau ada pandemi itu kita memang nggak bisa ngapa-ngapain, udah kayak ditabokin, kaget pas kayak kalau pesawat itu tiba-tiba mati mesin gitu lah ya ibaratnya. Tapi kok masih bisa bertahan loh, hebat loh, masih bisa enjoy, bertahan dengan menangis atau bagaimana nih? Tidak. Jangan cry. Ya, monggo di-share dong tips dan triknya. Boleh di-share. Set, lu dulu apa gue dulu? Gue manut, lu dulu aja deh, Set. Pulang deh. Pulang. Makan dulu, bentar. Aku tuh ngiler yang dimakan sama Nini, tahu tadi bakso gak sopan banget, cuma liat fotonya doang. Indomie apa bakso tadi? Aduh, jam segini mana hujan lagi di Bekasi. Kalau enggak aku tunjukin dikira uang nanti. Iya, di Bekasi lagi hujan deres, itu ada Indomie tapi gambar doang. Aduh. Coba Nur, monggo Nur, Jeng. Ya, apa ya? Tips dan triknya. Apa yang bisa aku? Kalau triknya sih mungkin karena pada dasarnya aku tuh tahan banting. Kalau itu sih aku harus nanya sama suamimu tahan banting apa enggak. Nah, pakat. Kita bohong gitu. Jadi mana suaminya coba ditanya bener nggak tahan banting? Tahan banting sayang. Daripada nongol-nongol tadi marahnya aja kan.
Siap. Ya kalau aku Terus? sih ya karena dasarnya gitu. Aku malah justru jualan dari dengan pandemi aku justru masih bisa bertahan karena jadi misalnya kolam renang itu kan aku kan chemical itu kan pakai klorin sendiri itu kan anti apa istilahnya anti covid gitu loh, antiseptik gitu. Jadi justru aku di pandemi ini bukannya aku justru ngambil keuntungan, aku bukan. Jadi cuma cara jualannya justru seperti itu gitu. Jadi kalau selama renang itu orang itu justru aman gitu loh. Karena di dalam air kolam renang itu sendiri justru ada kayak klorinnya, kayak ada kaporit lah istilahnya orang awam seperti itu. Jadi ada klorin gitu kan, kayak sekarang masih ini klorin. Jadi justru merasa aman gitu. Dan lagi begini, jadi karena saya kebetulan yang kami kelola itu kan kolam renang pribadi. Jadi mereka justru karena nggak mau berada di kolam renang umum, jadi maunya di kolam renang pribadi. Otomatis kolam renang pribadinya itu jadi di maintenance lebih baik, lebih teratur, lebih ini. Jadi mereka lebih menghubungi kami gitu loh. Jadinya seperti itu. Jadi pandemi ya Justru jadi sebenarnya peluang mungkin gitu ya. yang lain ya betul. Jadi justru lain tonjok kanan kiri kalau saya masih ditonjok masih bisa hai gitu. Gitu ya, nggak kena, ya dirimu kurus coba, nggak kena. Kalau aku sama Nita coba kena juga, orang kita lebar ya Dit. Kita bernapas saja udah kena, Bu. Iya nasib. Ya seperti itulah. Ya kalau karisma pun seperti itu. Kita nggak ngambil dari sisi ininya, tapi kita dari sisi yang lain lah gitu, seperti itu. Jadi kita ambil tetap kita ambil ada cara Jawanya, ada orang Jawa. Untung ini lah. Masih untung sama pandemi gitu ya. Jadi makin banyak yang menghubungi gitu kan. Jadi makin banyak yang menghubungi, makin banyak yang minta tolong, makin banyak yang ini seperti itu. Baik. Gitu. Jadi justru malah pandemi ini membuat peluang baru bagi Jenur ya. Padahal kalau secara teori kan kalau lagi pandemi ini orang cuma mikirin dua doang, kesehatan sama makanan. Maksudnya kesehatan itu bukan untuk entertain ya gitu kan. Kalau renang itu untuk entertain ya. Berarti kesehatan itu kayak herbal, suplemen atau obat-obatan gitu ya. Tapi hebat kalau memang di lingkunganku kebetulan lingkungan orang-orang yang istilahnya sering bermain di kolam renang itu sudah style gaya hidup, itu sudah gaya hidup sehat. Jadi sekarang kalau umur usia seperti kita 45 up gitu ya, olahraga yang paling baik itu adalah goes dan renang, tidak lain. Ya. Jadi itu untuk back pain itu serius 7 back pain. Jadi itu saya ya cara jualan saya pun seperti itu. Jadi bukan itu gaya hidup atau gimana, enggak, tapi itu untuk kesehatan seperti itu. Baik. Itu cara jualan saya seperti itu. Iya. Aku juga ada kolam renang dari dulu, tapi malah beralih fungsi karena maintenance di Bekasi itu kan agak mahal. Di kolam renang aku jadi apa coba? Memang kolam lele. Memang mahal. Kolam lele. Serius. Besok tak foto, tak kirim itu semuanya. Dibuat mancing anak-anak. Beneran serius. Akhirnya buat berenang aku pakai kolam renang karet. Oh. Jadi karena kolam renang dulu jadiin melihara lele dan ikan-ikanan ganti-gantian gitu deh. Tapi hebat salah. Lele doang sih ada ikan. Ya maksudnya ikan apapun untuk misalkan mancing anak-anak. Aku kan cowok semua, jadi daripada beredar kemana-mana jadi dibutuhin lah sama ayahnya. Baik, Burcot keren banget loh, bener. Jadi intinya kita harus pede ya dengan produk yang kita punya, bahwa artinya walaupun produk kita ibaratnya kayak nyeleneh lah ya daripada orang lain, tapi toh malah keren gitu. Jadi bisa ngedobrak pasar itu sendiri, malah bikin segmentasi pasar sendiri. Pada saat orang tidak berpikir, karena aku juga nggak berpikir bahwa kolam renang itu maintenance dan sebagainya itu bisnis yang menjanjikan. Aku mikirnya malah kayaknya nggak terlalu bagus deh. Tapi ternyata kenyataannya malah nggak ada pengaruhnya dengan pandemi ya. Keren loh. Siap, bisa jadi ide juga.
kebetulan gini, orang yang punya kolam renang pasti ekonominya itu menengah up, Menengah bukan ke menengah atas, lagi, betul. justru up. Ya, Ya, baik. pasti up. Jadi ambil sisi itunya, yang up orang up itu kita ambil gitu loh. Seperti itu berarti- prinsipnya. Ya, pemilihan segmen pasar itu kan yang berarti yang dilakukan oleh Nusret. Bermain langka tapi bisa memaintain pasarnya itu sendiri yang notabene langka tapi bisa di-maintain pasarnya itu yang keren. Nggak kalah dengan Jeng Fitri ya. Itu Jeng Nita masih transaksi bakwan itu. Ya seperti itulah. Siap. Matur nuwun loh, idenya banyak. Ini keren. Aku nggak kepikiran tapi terus tiba-tiba jadi, oh iya juga kan bisa juga obat-obatan itu bisa buat suplai menengah ke bawah itu dalam artian untuk ini Jeng apa namanya untuk komplek-komplek kayak kolam renang, bukan kolam renang apa tempat air ininya apa penampungan airnya, tapi bukan dibuat minum ya, kayak buat air mandi dan cucinya itu loh. Ya, penjernihan air kita kan juga itu ambil itu kan bisa di garis bawah. Ya, Jadi penjernihan air tuh, jadi mereka ada yang bawa air datang kita dites karena kan alat tes itu mahal, jadi mereka datang bisa minta tes, sekali tesnya berapa. Baik. Ya itu Keren tuh, ya di situ idenya. Jadi artinya bukan cuman bermain di pangsa pasar atas yang memiliki kolam renang, artinya semua pangsa pasar bisa Jeng Nur ambil ya, karena kan air itu nyawanya kita lah ya, nyawa kita walaupun dimanapun berada, kalau nggak ada air kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah pada untuk pasar di bawah kita melayaninya dengan cara memberikan pelayanan untuk pengetesan air dan kemudian kita sampaikan bahwa air itu tidak sehat atau gimana dan belilah produk saya gitu. ya. Seperti itu ya. Jadi itu juga sebenarnya juga diuntungkan, kita nggak boleh diuntungkan dengan pandemi ya, maksudnya ya bukan diuntungkan tapi kita mencoba kita bertahan dengan pandemi ya, kita bertahan dengan adanya benturan pandemi itu sendiri dengan membaca pasar dengan lebih baik gitu. Ya, biar bisa tetap nyanyinya gimana. Yo, betul. Biar bisa berkasih mesra dengan abang-abang tadi yang gondrong tadi itu yang lewat iklan. Bojomu kok gondrong ya? Si Ri, emang bojomu pengen gondrong? Ya biarin dia bahagia dengan caranya, nggak apa-apa. Jeng Nini kayaknya udah senyum-senyum, Jeng Nita udah siul-siul. Kayaknya nih siapa? Ayo kalian harus berdua gambreng. Sweet. Siapa yang ngobrol lagi? Yang Nita dulu itu. Dia kayaknya ngantuk tapi nggak mau. Jeng Nini ngantuk tapi maunya. Dia terhibur sama stand up komedi. Jeng Nini terhibur sama stand up komedi. Ya Jeng Nit, ayo cus. Kenapa bisa bertahan coba? Karena kan dirimu yang paling tertohok oleh pandemi ini gitu loh. Kok bisa-bisanya dirimu tetap bertahan, itu kan nggak sopan, tidak harus ada idenya. Kenapa kok bisa bertahan coba? Orang-orang pada bangkrut yang penginapan sama resto ini tetap aja buka. Ya, buka. Kasih trik cus. Ya, cus. Jadi menurut gue sih orang-orang yang terjun ke dunia entertain adalah orang yang secara sadar masuk ke hutan belantara, zona nggak aman. Menurut gue loh ya. Dan pasti orang itu orang yang punya keberanian. Orang yang punya keberanian, out of the box, punya kesabaran, punya kekuatan, dan dia punya spirit fighter yang tinggi. Ya, itu pasti. Jadi itu ketika teman-teman di sini itu masuk ke dunia entrepreneur pasti mempunyai minimal ada syarat-syarat yang ada. Jadi ketika dalam kondisi apapun pasti sifat itu akan muncul. Terekspresi dalam bentuk supply, terekspresi dalam bentuk mengantisipasi, terekspresi dalam bentuk strategi, banyaklah. Yeah. Nah itu yang akan selalu muncul. Setuju. Nah makanya buat aku harusnya Indonesia harus bisa menciptakan entrepreneur yang banyak, sehingga nantinya akan banyak bos-bos yang baru yang bisa menampung tenaga kerja, orang nggak lagi termindset jadi PNS dulu ya kan. Itu
Ya. Jadi buat kalau menurut aku ya sudah pasti teman-teman yang sudah dari awalnya masuk ke dunia entrepreneur, jualan apapun lah whatever, pasti punya shocknya sedikit aja pas awal-awal aja shock kan ketika ada corona, shock kan ada pandemi. Tapi pasti dia akan sudah terbiasa udahlah, ya. stop it ya, sudah terbiasa dan pasti dia akan ini gua harus hadapi dan ini nggak bisa kita nggak bisa mengelak juga, ini harus dihadapin dan harus ada strategi, ada cara supaya aku bisa sukses. Itu aja sebenarnya sederhananya begitu ya. Ketika orang masuk ke dunia itu pasti berani ya kan. Nah ketika ada COVID bukannya kita nggak waspada terus kemudian kita abai atau nggak peduli, tapi sifat keberanian orang itu yang kemudian membuat dia realistis melihat pandemi. Menurut gue kayak gitu. Jadi nggak perlu ditakutin. Aku ngomong kalau pandemi yaitu just flu tapi dalam level yang tinggi. Ya, dalam level yang tinggi yang orang mau zaman apapun itu flu udah ada dan ada lebih banyak penyakit yang lebih berbahaya dari itu. Jadi harus disikapi seperti itu. Nah, itu dulu. Nah, kalau aku pandemi ini sangat berimbas di dunia paling banyak itu di dunia pertama ya bisnis. Lebih spesifik lagi itu di dunia wisata. Betul. Itu pasti. Karena jadwal traveling, bepergian dengan adanya semua, ya. Kebijakan lockdown semua itu ke-cancel semua. Orang ngomong wisata pasti ngomong bukan hanya destinasi wisata, tapi orang ngomong tentang oleh-oleh, orang ngomong tentang transportasi, orang ngomong tentang traveling, orang ngomong tour, orang ngomong semuanya, bakul tukang beca, orang ngomong tentang dokar, orang tentang jualan souvenir, everything. Semuanya kena dampaknya. Dan Jogja adalah menurutku, Jogja itu adalah kota yang 70% PAD-nya itu berpangku dari wisata. Makanya ketika ada pandemi, ya ada pandemi itu menurut temanku yang anggota dewan itu pendapatannya sampai zero untuk membiayai pemerintahan daerah itu sampai zero. Terus mau kapan kan gitu, ya kan? Kapan? Akhirnya, tapi kan kita nggak bisa tuh ngelawan arus terus kita sok-sokan buka karena kebijaksanaan lockdown. Restoku aku baru buka 2 bulan dengan investasi yang nggak sedikit. Tapi habis itu gue kena lockdown. Paham. Ya kan? Kena lockdown gue hampir 7 bulan tutup semuanya. Tapi aku tidak sekalipun aku mengurangi karyawanku. Alhamdulillah itu loh. Itu bagus. Aku dengan uang pribadi dengan kakakku kita dengan bahu membahu. Udahlah, kalau kita PHK mereka tambah remuk, udah nggak ada penghasilan, sakit pula, stres, kan? Ya sudah, tetap digaji tapi dengan tugas-tugas khusus. Kebetulan yang jadi pegawaiku itu adalah warga-warga lokal, jadi mereka kan dekat sama tempat usahaku gitu. Ya udah kayak keluarga juga ya. Ya hampir 7 bulan tempat restoku ini tutup, nggak ada aktivitas. Nah, gue gimana mau hidup? Ya aku jualan online aja biasa aja, gue buka Gojek, gue buka GoFood, daripada gue menyun, HP-nan nggak jelas, ngerumpi mak-mak rempong komplek, ya gue tawar-tawarin aja apa yang gue bisa. Ya begitu-begitu aja. Ya gitu. Jadi, ada pesanan ini dibikin, ada pesanan itu dibikin sambil terus berpikir kalau setelah pandemi itu mau apa yang mau diperbuat. Apesnya saya. Halo. Ngelek ya? Halo. Ngelek. Ngelek. Saya usaha tempat saya kapital yang besar. Sementara kapital mereka besar-besar. Ada Heha, ada Keras Kaca, banyak lah. Iya. Jadi kapital mereka besar. Gue berada di tengah-tengah mereka. Gue nggak bisa bersaing, Jack. Gue mau ngelawan mereka, gue si Jack kemana si Jack? Iya si Jack, panggil dulu, si Jack absen dulu deh. Dari tadi ke WC nggak selesai nyebelin.
Ini dimarahin Bu Nita nih. Siap, terus keren loh, keren. Artinya kita improving Jadi terus ya. Iya, jadi ketika gue harus berhadapan dengan kapital besar, gue mau apa? Gue mau ngelawan, gue nggak bisa. Ya kan? Baik. Ya kan? Nah, disitulah. Kalau menurut gue disitulah sebenarnya itu yang bedain kita sama makhluk lain lah. Ada akal, ya kita punya strategi, gitu-gitulah. Kalau gue up ke level high, gue hadapan nama Heha. Matras kaca, gue nggak bisa. Akhirnya gue bikin usaha gue dengan segmen middle ke bawah. Jadi gue ambil segmen middle ke bawah dengan tampilan aku perbagusin, tampilan restoku mewah, tampilan cottageku bagus, tapi bisa diakses oleh kalangan menengah ke bawah. Nah, Ya. itu tak. Kamu harus tetap bertahan dengan itu karena kalau yang seperti di samping-samping kamu itu tuh hanya sesaat. Setelah orang datang sekali sudah gitu loh, tak. Betul. Kalau di tempat Kapok ya. akan lebih lama, lebih panjang karena mereka nggak Bisa panjang tahu. pasti. Lebih menikmati. Tolong Mas. Setuju. Baik, ini Nggak ada tampaknya kita solusinya masih punya apa. 8 menit lagi, tapi nanti tetap aja kita continue lagi ya karena ini seru banget pembicaraannya. Nanti aku bikin link lagi kalau kita keburu mati. Jeng Nita, aku pindah ke Jeng Nini ya, yang udah PMS tadi itu, tapi terhibur dengan stand up komedi dari kita tadi. Jadi dia nggak jadi live. Tadinya dia mau live loh. Tadi sama Jombro. Jangan toh, kok dirimu nggak kangen sama Boyo Busa? Ya Kangen lah, tapi pas sikonnya enggak. Cus, Jeng Nini, ayo tips dan triknya piye? Dirimu tips dan triknya untuk survive di pandemi ini. Alhamdulillah. Selama pandemi ini ya bisa bertahan karena ya tempat ya udah punya sendiri kan, nggak ngontrak. Ya walaupun cuma sedikit-sedikit. Disyukuri terus, itu yang utama yang kayak Jeng Fitri bilang tadi. betul. Ya, ya namanya kan kalau Jawa adang-adang itu kan adang-adang rezeki lah istilahnya kan gitu toh. Coba bahasa Inggrisnya apa? Adang-adang. Apa itu? Ya jadi kan nggak kaget lah istilahnya usaha dari 90-an kan ya namanya itu kan itu tadi kayak Jeng Nita tadi yang saya kutip ya, bahwa orang yang bergerak di bidang entrepreneur itu adalah orang yang out of the box. Jadi sebenarnya dia itu sudah bersiap untuk segala sesuatu yang namanya dia bergerak di zona nggak aman gitu loh. Dia akan dengan keadaan apapun dia udah siap. Jadi intinya walaupun ada pandemik yang dianggap sebagai flu luar biasa ini, si orang entrepreneur itu udah punya senjata, udah punya obatnya gitu, ibaratnya obat flu itu sendiri. Jadi keluar rumah tuh dia udah punya jas hujan, udah punya obat flu, udah punya wedang ronde yang diminum Jeng Nita tuh, minum Jeng ronde dia. Ya Allah. Gampang menyerah gitu yang penting. Astagfirullahaladzim. Ke gap loh mau ke aku loh. Lagi minum pakai apa poci apa gelas buriknya itu loh yang keren banget. Ya itu artinya juga memang seorang entrepreneur itu memang orang yang paling out of the box. Artinya dia punya senjata, begitu keluar rumah tuh siap gitu loh. Kan kalau zona aman tuh di rumah, zona nggak aman tuh di luar rumah. Nah begitu keluar rumah dia punya jas hujan, payung, apalagi tuh hand sanitizer, masker. Ya, kalau zona aman itu menurut gue lu lewat jalan tol, lewat jalan protokol. Tapi kalau jalur yang rimba ya itu kamu masuk hutan rimba yang kamu bisa ketemu tikus, kamu bisa ketemu macan, kamu bisa ketemu apesnya, lu ketemu kalajengking. Itu aja. Jadi lendes aja pakai mobil ini. Gua injak. Cus. Aduh, it's nice to talk to you all girls.
Tadi memang benar serius bahwa entrepreneur. Aku tuh istri seorang PNS yang settle gitu lah ya. Tapi juga saya orang yang berbisnis juga dari kecil juga ya sama. Jadi sifatnya saya dengan suami itu memang kontradiksi berbeda gitu. Jadi artinya memang kalau orang entrepreneur itu dia siap. Yang Janita bilang tadi lewat hutan sama lewat tol gitu. Benar. Jadi ada poin-poin yang kalau boleh saya simpulkan dari percakapan ini bahwa jadi entrepreneur itu keluar dari zona aman, ya. Kemudian jadi entrepreneur itu juga harus punya nilai sendiri. Artinya kita punya nilai sendiri itu apa sih yang kita gregetin gitu ya? Apa sih yang lagi kita pengenin untuk dibisniskan gitu loh? Yang artinya kita all in di situ gitu loh. Walaupun nanti kenyataannya kena pandemi atau dan sebagainya, kita punya senjata atau clue-nya untuk survive gitu. Terus jangan takut gagal ya, dan ngeyel untuk bangun gitu loh. Gagal bangun lagi, itu ngeyel positif kalau kata saya. Istilah saya itu ngeyel positif. Bangun. Ya harus gagal. Harus gagal kalau gue. Kalau enggak, betul. Gagal bangkit, gagal bangkit. Betul, gagal bangkit, gagal maning gitu ya. Iya. Jadi kalau gagal itu kita ngerasain pernah kalah. Betul. Jadi kita bisa belajar kalau gimana supaya menang. Tapi kalau kita nggak pernah gagal, ya never win, nggak pernah menang. Yes, betul. Kita pernah nyoba pasti. Iya, karena kita nggak ngelawan siapa-siapa. Iya. Iya, nggak pernah menjadi pemenang ataupun orang yang kalah. Pasti dia nggak pernah nyoba, udah pasti itu. Ya. Nah, ini pertanyaan saya terakhir nih. 3 menit terakhir menjelang Zoom ini cut. Mood boosternya untuk kembali survive itu apa? Mood boosternya uangkah, keluargakah, kebutuhan ekonomika atau uang atau keluarga atau desire itu kayak hobi untuk baking. Kalau untuk Fitri, kalau untuk Nur mungkin bersih dia kan suka yang bersih gitu, atau Nur atau Nita senang kulineran sendiri, jadi atau enggak ini juga bisa untuk kulineran. Nah, mood boosternya apa nih masing-masing dari kalian? Kita punya 3 menit dari sekarang, coba. Satu dulu, Nurset, desire-nya apa, mood boosternya apa untuk kalau gagal? Hidup harus tetap berjalan. Apapun itu, bagaimanapun itu, kita tetap harus bikin diri kita bahagia. Ya, mantul. Jeng Fit, monggo. Tetap berusaha untuk keluarga, terus ya itu tadi buat happy seperti Jeng Nur itu malah seperti itu. Siap. Kurang lebih. Jeng Nini. Ya. Nenek itu Ya sama dengan Dari dulu nggak rubah dia itu memang. Aku tuh pengen ngerubah itu susah. Udah dari dulu dia begitu, aku ingat. Itu yang aku ingat. apa? Ya itu kan saya kan udah kerjaan rutin di rumah dari dulu juga pengennya kerja itu di rumah. Ya udah terus semangat ya keluarga. Penyemangatnya adalah mood boosternya adalah keluarga ya. Baik. Iya. Kalau Jeng Nita mood boosternya apa Jeng? Kita punya 30 detik. Yes, kalau gue sih karena aku sangat mencintai uang. Cewek matre. Cuat. Realistis. Cuat, bro. Realistis. Sip, continue. Kalau aku sangat mencintai uang. Sangat banget. Gue nggak suka yang lain. Kecuali gue suka uang, karena dengan uang gue bisa berbuat apa aja. Gue mau ibadah, gue mau sedekah, gue mau bisa berbuat yang baik dengan uang. Siap. Itu aja. Kalau gue sih, gue suka uang, gue pengen punya uang banyak gitu aja. Siap. Intinya kembali lagi kegagalan itu terjadi apapun kondisinya. Ya Allah, Nurset. Jadi artinya gue matre banget. Imun boosternya itu bisa macam-macam ya teman-teman. Kayak Fitri mungkin imun boosternya adalah keluarga, di mana dia harus survive. Kalau seorang ibu tidak survive, anak-anak bagaimana gitu kan yang jadi contoh. Kemudian Nurset juga kebahagiaannya adalah di survive itu sendiri. Begitu dia bisa ngelawan kegagalan, dia akan bahagia di situ ya, happy. Kemudian ini tadi sama dengan Fitri ya, bahwa imun boosternya adalah keluarga. Dan yang terakhir Jeng Nit, mantul deh.
Mani. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu ya.